selamat siang Mas Yoga, gimana kabarnya? Oke, baik, alhamdulillah. Pak pripun Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah baik juga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Kira-kira Pak Jeman berkenan tidak saya wawancarai? Siap, berkenan Mbak Yoga, juga semoga nanti bisa ada manfaatnya berdasarkan pengalaman saya nanti dalam saya. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta izin mulai wawancara Bapak. Ya siap Pak Yoga. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika itu yang sering terjadi di sekolah yang saya pimpin gini Pak Yoga. Kasus dilema etika itu adalah ada permasalahan yang benar, tetapi juga sama-sama benarnya. Atau menurut apa ya, ada tantangannya gitu loh. Jadi benar sama benar, tetapi ada tantangan. Kemudian yang rujukan moral, itu jelas permasalahan itu antara benar dan salah. Itu yang sama pengalaman saya. Jadi sekali lagi untuk dilematika atau permasalahan yang benar, tetapi ada tantangan. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang kepentingan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah saya ada kasus-kasus yang dilema etika, kasus yang benar sama benar. Itu memang dalam mengambil keputusan saya, itu pertama saya identifikasi dulu. Saya identifikasi permasalahannya, kemudian bagaimana inti dari permasalahan itu, yang terlibat itu siapa saja. Kemudian saya mengambil keputusan yang terkecil resikonya. Di sana ada tantangan itu kan mesti benar, ada benarnya, faktanya apa. Kemudian resiko yang terkecil itu yang saya ambil di dalam mengambil keputusan sekolah ini. Luar biasa sekali Pak jawabannya. Kemudian langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama mengatasi permasalahan dilema etika? Kalau langkah-langkahnya itu dulu saya kan juga berdasar pengalaman pemecahan masalah antara dilema etika dan rujukan moral. Sekolah ini memang sering itu terjadi. Yang pertama itu mengenali bagaimana nilai-nilai dari permasalahan itu yang saling bertentangan antara benar dengan benar. Kita kenali dulu permasalahannya. Kemudian setelah kenal, tahu persis permasalahan itu siapa saja yang terlibat di dalam situasi itu. Jadi ada permasalahan, tahu permasalahannya, siapa yang terlibat di dalam situasi. Kemudian faktanya, kita kumpulkan fakta-fakta. Data-data itu kita kumpulkan. Yang selanjutnya yaitu pengujian dari analisis data tadi, tingkat kebenarannya kita diuji atau istilah kevalitan permasalahan itu. Kemudian melakukan prinsip resolusi, bagaimana permasalahan itu ditarik akar permasalahannya. Yang saya tahu dalam membuat keputusan, kemudian setelah kita putuskan, kita lihat kembali, kita merefleksi di dalam mengambil keputusan itu sudah paskah ataukah masih ada kekurangannya, kita analisis kembali, kemudian kita refleksikan. Itu dalam langkah-langkah mengambil keputusan, jadi tidak langsung saat putusan tidak, kita tarik permasalahannya dulu sampai dengan tadi identifikasinya ada paling tidak itu hampir ada 9 langkah yang saya lakukan dalam menempuh pemecahan masalah di dalam
biasa sekali Pak, sangat jadi pengalaman Bapak itu sangat banyak ya tentang pengambilan keputusan lagi melalui sidang mata. Kemudian selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif di dalam mengambil keputusan dilema etika itu memang dilema etika itu masalah yang sangat rumit. Di antara masalah itu benar dengan benar, tetapi ada yang bertentangan. Jadi tidak beda. Kalau yang bujukan bola kan jelas benar dengan salah langsung ngambil yang benar, tapi di dilema etika itu karena masalah ini sama-sama benar. Kita mengambil ini yang efektif yaitu memang alternatif solusinya adalah tantangan pengambil keputusan yang resiko yang terkecil tadi, yang tidak banyak kita mengambil keputusan tidak menyelesaikan masalah malah menambah masalah, ini yang nggak pas. Jadi kalau kita mengambil resiko yang terkecil setelah kita putuskan dilema etika itu di belakang hari tidak ada masalah lagi, itu yang saya lakukan di sekolah ini. Jadi resiko yang terkecil lah dalam urusan dilema etika. Baik Pak, kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Nah ini memang tantangannya itu ya pasti ada. Dilema etika kan masalah itu bukan salah, tapi masalah itu masalah benar. Tantangannya dalam kita mengambil keputusan itu mesti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tetapi tadi saya katakan, kalau kita mengambil risiko yang terkecil dalam hal orang yang salah, kita minimalisirkan. Jadi sekecil apapun orang itu pasti kecewa kalau masalah benar tetapi dalam keputusan itu tidak pas dengan apa yang diharapkan. Dan ini yang kita resikonya itu adalah kita komunikasikan dulu dengan misalnya kalau sekolah kan ada, tidak hanya saya sendiri, ada guru yang senior, ada juga ada komite, mungkin kalau memang bantuan perlu berkaitan dengan masyarakat itu bisa saya minta saran sumbangsih pendapatnya dari komite atau dari dewan-dewan guru. Masalah ini dalam keputusan kira-kira saya menurut masalah ini sudah pas atau belum. Kalau memang sudah pas, sudah komunikasikan, ya itu sudah resiko, mesti ada yang dirugikan. Yang dirugikan misalnya semoga saja tidak terlalu kecewa karena itu memang kita sudah musyawarah dengan hasil keputusan itu tidak sepihak dari saya, tapi saya komunikasi dengan guru senior, dengan guru dewan guru, dengan komite kalau yang ada kata masalah itu dengan masyarakat. Kemudian Pak, selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu atau jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika? Bisa misalkan sebuah jadwal atau prosedur atau bagaimana? Kalau dilema etika itu gini penyelesaiannya, kita melihat permasalahannya. Kalau permasalahan itu berat untuk diselesaikan, ya kita atur jadwalnya. Mungkin dalam satu hari tidak bisa selesai, kita adakan pertemuan lagi, itu kita adakan atur waktunya, kapan kita lakukan. Tetapi kalau dilema etika itu sifatnya ringan, bisa diselesaikan dalam waktu itu seharinya, tidak usah membuat jadwal. Jadi kalau kita jadwalkan misalnya ada permasalahan yang harus kita selesaikan, padahal itu sama-sama benar, lalu adanya pertimbangan, lalu adanya butuh bantuan solusi dari pihak-pihak lain, pertimbangan dari guru senior tadi, dari komite misalnya, itu memang harus ada waktu. Nah itu saya buat jadwal kapan mereka bisa bersama-sama musyawarah untuk mengambil keputusan ini. Misalnya kita ada masalah ini, kemudian 3 hari lagi lah kita ketemu lagi, kita membahas masalah ini. Setelah itu masalah itu bisa selesai, kita jadwal ya kalau tidak 1 minggu atau paling lama 2 minggu harus bisa diselesaikan. Ada jadwal khusus yang untuk menangani masalah yang berat, tapi masalah yang ringan diselesaikan sehari itu bisa selesai.
Jadi kalau saya bisa menyimpulkan untuk masalah yang berat bisa dibuatkan jadwal Bisa jadwal. Ya betul. Dan kalau mungkin dirasa sudah masalahnya tidak terlalu berat bisa diselesaikan secara langsung. Secara langsung bisa. Betul. Baik. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi gini, masalah yang berat itu memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kalau adanya pertimbangan Pak. Ini pengalaman saya menjadi kepala sekolah itu. Jadi memang harus dijadwalkan. Ya, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada di sekolah ini tadi saya jelaskan bahwa di dalam mengambil keputusan dilema etika antara masalah yang benar dan benar tadi untuk memudahkan saya dalam mengambil keputusan itu memang saya tidak berdiri sendiri. Saya tidak otoritas menjadi kepala sekolah terus dari saya yang putuskan sendiri. Saya minta pertimbangan kepada di sekolah ini warga sekolah, pada guru senior tadi saya minta pertimbangan. Bagaimana ini ada masalah ini Pak Guru, ada masalah ini. Dari pendapat guru itu bisa disumurkan. Kalau ini yang paling tepat langkahnya adalah seperti ini. Nah ini adalah hasil dari musyawarah tadi. Saya nambah keputusan berdasarkan pendapat-pendapat dari semua guru yang ada, kepala sekolah mau dibantu oleh dewan guru atau guru senior yang ada. Atau kalau masalah ini yang melibatkan wali murid, tadi saya katakan untuk melibatkan memudahkan tugas saya mengundang komite. Bagaimana Pak komite ini ada masalah di sekolah ini? Kita mengajak rembukan, masyarakat masalah itu bersama-sama. Ya, nanti ada sumbang pikiran dari komite, masukan-masukannya yang positif. Itu nanti kita untuk mengambil keputusan saya untuk memudahkan masalah di dalam mengambil keputusan dari Jadi Bapak di sini melibatkan semua peran warga sekolah. Iya, semua warga sekolah saya libatkan, tidak sepihak dari saya. Kalau sepihak dari saya, itu namanya saya ini di sekolah ini otoriter. Saya kan tidak otoriter. Kalau ada masalah yang perlu saya musyawarahkan dengan warga sekolah, tetap saya musyawarahkan dengan komite juga di sekolah ini. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal kita bicara tadi Pak wawancara, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selaku kepala sekolah dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan yang mengambil unsur dilema etika? Nah ini hal pembelajaran saya ambil di dalam mengambil keputusan dilema etika itu bahwa satu, masalah yang ada di sekolah ini memang kompleks, banyak masalah yang terjadi antara guru dengan guru, masalah guru dengan kepala sekolah juga ada, guru dengan siswa, guru dengan wali murid juga ada, kompleks masalah banyaknya. Nah ini dari hal yang saya petik dari pengalaman saya di dilema etika, kita tadi meninjau permasalahan itu, mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan, akar permasalahannya itu dari mana. Kemudian saya simpulkan setelah kita komunikasikan. Jadi masalah-masalah yang ada di sekolah itu, misalnya masalah guru dengan wali murid, nah ini kita pokok permasalahannya apa, bagaimana cara menyelesaikannya. Saya identifikasi dulu. Dari hasil identifikasi itu baru kita membuat suatu kesimpulan. Jadi tidak langsung saya tidak, kemudian saya komunikasikan juga dengan guru yang lain, atau saya komunikasikan tadi dengan warga sekolah, dengan komite, juga perlu dijawab pertimbangan. Jadi intinya di dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, karena masalah ini sama-sama benar, tapi ada tantangannya. Nah itu tantangannya itu diambil resiko yang terkecil agar mereka tidak dalam menerima keputusan yang saya berikan tidak berat sebelah, seakan-akan tidak adil. Nah ini, nah untuk keadilan itu ya memang saya pertimbangkan itu biar masalah juga selesai dengan baik, masalah selesai tanpa adanya ekses, tidak di belakang hari masih timbul masalah lagi. Jadi itu penjelasan saya setelah saya pertimbangkan dengan
dengan adanya tadi penjadwalan waktu kalau itu masalah itu berat, akhirnya dalam mengambil keputusan tidak ada efek atau tidak ada efek di dalam setelah masalah ini saya putuskan. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada Anda. Oke Pak, terima kasih. Jadi dari pengalaman Bapak tadi, intinya Bapak itu memperhatikan bagaimana resiko terkecilnya Pak. Iya. Setiap keputusan Bapak selalu memperhatikan resiko terkecil agar nanti dampaknya tidak terlalu berat. Ya, setelah kita memutuskan suatu masalah tidak ada efek, tidak ada masalah di kemudian hari, intinya itu. Baik Pak, terima kasih telah diberikan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara pada siang hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, kita sudah bisa meluangkan waktu, kemudian saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dan juga pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur problematika. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Yoga, ini gini, dari pengalaman saya yang telah saya sampaikan panjang lebar, mungkin ada manfaatnya Mas Yoga sebagai calon penggerak dan nantinya menjadi pemimpin pembelajaran di dalam mengambil keputusan. Itu jangan tergesa-gesa. Keputusan itu dianalisis dulu, diidentifikasi dulu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita mengambil sesuatu kecil agar nanti tidak ada efek atau setelah masalah keputusan tidak timbul masalah. Itu harapannya. Mungkin ada manfaatnya bagi Mas Yoga dalam wawancara ini. Kedepannya nanti akan bisa digunakan sebagai bekal sebagai pemimpin pembelajaran sekolah. Terima kasih. Bisa juga sama-sama saya ucapkan terima kasih. Dari saya mungkin ada kekurangannya, saya juga minta maaf. Itu yang saya sampaikan benar apa adanya. Terima kasih Bapak, saya akhiri bicara pada siang hari ini. Alhamdulillah saya juga ada salah dalam kegiatan wawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Fardil Gautama dari CGP Angkatan 7 SD Negeri 2 Mayanglor, dan maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Bapak Edi Rois, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mayang Kidul, ya kan? Ya. Baik, di sini nanti saya ingin mewawancarai terkait pengambilan keputusan Bapak di modul 3.1 tentang pengalaman-pengalaman Bapak ketika menghadapi persoalan yang terkait tentang dilema etika. Baik. Bapak sudah siap? Baik, siap. Siap. Baik. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Untuk dilema etika dan rujukan moral ini dua hal yang sangat penting dalam kehidupan sekolah. Untuk dilema etika ini saya identifikasikan ini dua hal yang sama-sama baik, dua atau tiga hal yang sama-sama baik, tujuannya semua baik, tetapi harus dipilih salah satu yang terbaik. Ini memang menjadi tantangan seorang pimpinan. Dilema etika, dilihat tujuannya, pasti semuanya baik. Kemudian untuk rujukan moral, nah ini hal yang sangat sensitif. Ini terkait dengan tujuannya benar atau salah, sesuai panduan atau tidak, sesuai juknis atau tidak, sesuai peraturan apa menyimpang. Itu tujuannya saya lihat demikian. Jadi tentang tujuannya ya Pak ya, Ya. jadi kuncinya kalau etika itu lebih ke benar dengan benar, dan moral itu sudah tahu kalau memang itu adalah salah. Yeah. Kemudian Pak, selanjutnya
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya. Pertama saya cari informasi terkait dengan masalah ini. Saya tanya ke rekan guru, saya tanya ke rekan guru, saya panggil beberapa murid, saya minta informasi, saya himpun datanya. Kemudian berikutnya saya lempar isunya ke rekan-rekan guru. Bapak Ibu ada masalah ini, besok kita rapatkan. Jadi saya lempar dulu isunya biar mereka menganalisa, berpikir untuk rapat besok pagi mereka bisa menyampaikan gagasannya. Baru kemudian hari rapat saya ajak rapat, saya minta sumbang saran dari teman-teman. Kemudian dalam musyawarah tersebut kita putuskan, kita ambil jalan yang terbaik. Oh iya, baik. Luar biasa Bapak jawabannya. Kemudian selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tentang dilema etika? Ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Saya himpun data, saya cari informasi, kemudian saya lempar isunya ke rekan-rekan guru, dan terkadang saya memberdayakan guru senior. Di sini ada dua guru senior yang selalu mendukung saya, mensupport saya. Ada Bu Umayyah dan Bu Cici. Beliau berdua sering saya berdayakan. Saya mintai pandangannya, saya mintai pendapatnya. Orang saya bilang kita kita berdayakan. Setelah ada saran-saran dari guru senior tersebut, baru kemudian saya mengadakan rapat atau supervisi musyawarah. Saya dengarkan semua pendapat para guru. Saya pimpinan, tapi saya berusaha mendengarkan semua usulan-usulan dari rekan guru. Dan kemudian kita musyawarah untuk mencari mufakat. Dan mohon maaf, ada kalanya di saat-saat tertentu memang kepala sekolah harus membuat sebuah keputusan. Pimpinan harus membuat keputusan, dan situ tantangannya harus memilih keputusan yang terbaik. Ya Pak, kalau bisa saya simpulkan, artinya Bapak sudah melakukan proses identifikasi, kemudian melibatkan teman rekan sejawat dalam setiap pengambilan keputusan harus menjadi kesepakatan bersama Pak. Luar biasa sekali. Kemudian Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Musyawarah, rapat. Saya mendengar semua pendapat dari pihak-pihak yang terkait, dan saya ajak musyawarah. Kemudian kita mengambil keputusan, dan terakhir saya menjelaskan. Kita mengambil keputusan ini, saya jelaskan manfaatnya, alasannya, tujuannya, dan harapannya dari penjelasan itu semua atau hampir semua bisa menerima keputusan yang kita ambil. Bagus sekali Pak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Saya secara rutin, kami ada agenda rapat dan supervisi sebulan sekali. Minggu pertama setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Selalu rutin kami agendakan rapat supervisi untuk membahas, dan kadang-kala memang dua hal itu, dilema etika dan apa Mas tadi? Dilema etika dan kebijakan moral, itu sering kita bahas di situ. Dan ada kala insidentil, tiba-tiba mendesak, ada persoalan ini itu, dan harus segera diputuskan dan harus segera dimusyawarahkan. Terkadang kita lakukan rapat-rapat insidentil. Ya Pak, bagus sekali jawabannya Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja ya Pak selama memecahkan kasus dilema etika itu kan pasti ada tantangan ya Pak ya. Kira-kira tantangan apa yang selama ini Bapak hadapi Pak dalam pemecahan kasus dilema etika? Tantangan
tantangannya mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak, Oh, iya. yang membahagiakan semua pihak. Oke. Itu tantangannya, dan itu tidak mudah. Oke. Memang harus menjadi PR dan menjadi tugas orang pemimpin. Iya, iya. Baik Bapak, jadi memang tidak mudah mengambil sebuah keputusan ya Pak, yang baik untuk semua guru ataupun rekan sejawat yang lain. Kemudian adakah seseorang atau faktor lain Pak selama ini yang bisa mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, satu, wakil kepala sekolah. Iya. Saya sering meminta pendapatnya. Oke. Dua, guru-guru senior, Iya. Bu Cici dan Bu Um. Iya. Dan tiga, guru-guru yang sesuai tugas tambahannya. Oh, Ada dilema etika, Iya. ada rujukan moral seputar dana bos, saya panggil bendara bos. oh, Ada masalah tentang murid baru, ya. penerima murid baru, saya panggil guru kelas 1, saya ajak diskusi. Ada persoalan masalah kelas 6 yang mau lulus, ya saya panggil guru kelas 6. Ada masalah tentang prestasi olahraga, saya berdayakan guru olahraga. Ada masalah tentang pramuka, saya panggil pembina pramukanya. Saya berdayakan mereka sesuai tugas pokok fungsi masing-masing. Iya. Luar biasa sekali Pak. Jawabannya berarti di sini Bapak telah bisa memberdayakan rekan sejawat sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan kaitannya tentang dilema etika? Ya, dilema etika itu memang sama-sama baik, Iya. dan kita harus memilih yang terbaik. Iya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk semua pihak, dan akhirnya kita harus memilih salah satu yang terbaik, kita pilih yang menghasilkan kebaikan untuk sebagian besar atau syukur-syukur semua pihak. Setelah itu kita jelaskan, kita ambil langkah ini, alasannya ini, kemudian saya rangkul semuanya untuk mendukung keputusan itu. Lagi pula keputusan itu adalah bertujuan baik untuk memajukan sekolah. Ya. Terima kasih Bapak, jawabannya luar biasa sekali. Pada siang hari ini saya juga mendapatkan ilmu yang banyak tentang pengalaman Bapak Edi Roe selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Mayang Kidul, yang kedepannya nanti bisa saya mungkin terapkan atau bisa saya sharingkan ke teman-teman. Ya. Dan semoga dari wawancara pada siang hari ini semuanya bermanfaat Bapak. Amin, amin. Semoga sukses. Oke, saya cukupkan sekian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.